Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada update-update informasi lagi yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Kabar situasi yang menurut gue menarik karena agak sedikit ada anomali, yaitu langsung aja nih terkait dengan Victor Gyökeres. Jadi memang kan diinformasikan sebelumnya, gue ganti posisi dari kameranya, bahwa setelah berhasil mendatangkan Mbeumo, konsentrasi selanjutnya dari Manchester United ini masih di posisi atau departemen penyerangan ya, lebih tepatnya fokus konsentrasi mereka ini ada di posisi striker atau penyerang tengah. Victor Gyökeres ini lagi-lagi dikait-kaitkan dengan Manchester United. Dari Ball Lab informasikan, bahkan judulnya breaking ini ya, bahwa Ruben Amorim dan juga Sporting ini di ujung kesepakatan terkait dengan Victor Gyökeres. Manchester United membuat penawaran supersonik untuk Sporting dan mempresentasikan angka-angka yang sedikit di atas dari yang diajukan oleh Arsenal, yaitu sekitar 70 juta euro dan 80 juta euro. Dari SIC Noticias ini memberikan kabar juga bahwa Manchester United ini sangat dekat untuk kesepakatan dengan Sporting terkait dengan Victor Gyökeres dengan angka yang dekat dengan yang dinegosiasikan dengan Arsenal. Dan dikabarkan juga bahwa kesepakatan dengan Arsenal ini secara meningkat ya, semakin terancam. Dari rekor Portugal, Victor Gyökeres dan juga pihaknya ya telah menolak 3 kali penawaran dari Manchester United, dan sang pemain hanya ingin Arsenal. Ini diberitakan di tanggal 11 Juli. Jadi ada anomali menurut gue dari kabar-kabar yang terjadi. Dari Jakobsben pun juga menginformasikan bahwa Manchester United ini belum membuat penawaran untuk Victor Gyökeres dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya. Nah, yang terbaru, Fabrizio Romano ini juga memberikan update bahwa terkait dengan beberapa kabar yang mengatakan bahwa memang Manchester United ini sangat dekat ya mendatangkan Victor Gyökeres. Dari banyak berita di Portugal, mereka memberikan kabar kalau Manchester United ini bekerja dan telah bekerja beberapa hari terakhir terkait dengan kesepakatan Victor Gyökeres. Dan untuk menghijack ya, ataupun juga ya seperti kayak menggagalkan, merampas kesepakatan untuk Victor Gyökeres. Dari orang-orang yang ataupun kubu Hugo Ekitike di Eintracht ini sebenarnya mengharapkan kalau Manchester United ini akan memasuki perburuan untuk Ekitike ketika kesepakatannya ini kolaps dengan Newcastle. Manchester United ini sempat dihubungi untuk diberikan informasi terkait dengan situasi, lalu sang pemain ini mengatakan kalau dia hanya ingin Liverpool. Fabrizio Romano juga mengatakan kalau dia tidak ada informasi terkait dengan penawaran ofisial dari Manchester United terkait dengan Victor Gyökeres ya, dan dia tidak mengetahui ada pembicaraan antar klub antara Manchester United dan juga Sporting. Tapi dia mengetahui kalau ada pihak tengah yang semacam kayak mencoba ya melihat kemungkinan tersebut via Sporting. Nah, dari sini menurut gua jelas informasinya Manchester United ini keadaannya terkait dengan Victor Gyökeres ya, dari apa yang gue tangkap beberapa informasi terakhir di sosial media. Dan yang terakhir juga gue tambahkan dulu ya, Victor Gyökeres ini masih terus memelihara posisinya walaupun ada hubungan dengan Manchester United dan juga klub-klub lainnya. Dia hanya ingin Arsenal, total prioritasnya ini ada di Project Arsenal semenjak Juni, dan tidak ada perubahan rencana ya dari agennya. Ini masih dalam situasi yang sama dengan Victor Gyökeres. Artinya dari Fabrizio Romano menginformasikan memang Arsenal ini yang sedang terdepan posisinya. Dan dari informasi-informasi yang ada ini, kalau gue simpulkan bahwa ya menurut gue Victor Gyökeres ini sulit untuk bisa ke Manchester United. Kenapa? Ya sedang ada tahap negosiasi dengan Arsenal, dan menurut gue ini juga semakin dekat ya untuk bergabung, katakanlah seperti itu, karena tidak ada klub lain dengan posisi yang sama
Bagaimana dengan Manchester United? Ya, Manchester United sendiri menurut gue masih sulit nih untuk bisa mendatangkan pemain dengan valuasi-valuasi seperti itu. Kenapa? Ya, kita lihat saja bagaimana misalnya negosiasi dengan Mbumo yang Manchester United baru bisa bergerak ketika ada ancaman-ancaman kalau kesepakatan tersebut mendekati kegagalan. Itu pun juga akhirnya mereka harus mengalah dalam tanda kutip ya, dengan membayarkan angka yang cukup besar nih kepada Brentford. Nah, kemampuan Manchester United dari sisi finansial saat ini akan sangat bergantung dengan lepasnya pemain, artinya pemain yang dijual. Dan kalau itu pun terjadi, artinya ada pemain yang dijual, itu pun juga tidak, menurut gue tidak memungkinkan Manchester United misalnya akan menebus di angka 70 apalagi sampai 80 juta euro untuk pemain yang apalagi sudah berusia 27 tahun. Nah, ini juga tidak masuk dari konsep yang ingin dilakukan oleh Ineos terkait dengan perombakan ataupun juga pembangunan ulang skuad Manchester United. Dari situ gue menyimpulkan sementara, dan seperti juga gue kabarkan sebelumnya, bahwa memang Victor Gyökeres ini dilupakan saja terkait dengan mungkin dia pernah bukan mungkin ya, dia memang pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim. Mungkin katakanlah dia bisa menjadi solusi lini depan Manchester United. Dari sisi teknis, iya, dia memang pemain yang bagus, striker premium saat ini di Eropa. Tapi kan untuk merekrut itu tidak cukup hanya itu saja menurut gua, untuk merekrut seorang pemain misalnya ya. Pun juga sama ketika kita ataupun ada pendapat mengatakan oleh pemain A, pemain B dijual, dibuang dan lain-lain, kan tidak semudah itu saja. Misalnya beberapa pemain Manchester United saat ini yang dikaitkan untuk dilepas, itu pun juga dengan tantangan dan kesulitan yang tidak kecil, bahkan besar sekali. Dari situ memang kalau melihat ya, menurut gue harus secara komprehensif, tidak bisa hanya pemain ini bagus, pemain itu, dicek juga berapa harganya, berapa gajinya dan lain-lain. Dan dari situ gue sih melihat dari beberapa kabar terakhir, gue lebih cenderung ya, lebih condong melihat kalau kemungkinan ini memang tidak ada. Kalau mungkin diperhalus tipis sekali ya. Apakah mungkin misalnya Manchester United menyalip di tikungan gitu katakanlah kesepakatan Gyökeres dengan Arsenal? Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, tapi situasi saat ini Manchester United tertinggal beberapa langkah dari Arsenal terkait dengan Victor Gyökeres. Jadi itu kabar terkait dengan Victor Gyökeres. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Apakah ada pendapat lain? Seperti biasa, drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.